merindukan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau melawat, Engkau menyatakan kuasa dan mujizat-Mu di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Seluruh pelayan Tuhan yang sudah mempersiapkan di dalam pelayanan, Engkau pakai urapan di tempat maha tinggi terus memperlengkapi kapasitas dari surga hadir di dalamnya, sehingga seluruh pelayanan yang akan dikerjakan menjadi pelayanan yang mulia, pelayanan yang indah, pelayanan yang berkenan, serta pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Dari usher, dari multimedia, soundman, lighting, kameramen, para kolektan, juga tim worshiper bersama dengan pemusik, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan serta memasuki sakramen perjamuan kudus. Kami rindu Engkau ya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami menikmati sukacita yang sesungguhnya, sukacita surgawi ada di tengah-tengah kami. Kami membawa korban pujian, pengagungan ke hadapan-Mu, satu korban persembahan yang menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Dan Engkau hadir serta bertakhta di atas puji-pujian kami. Kuasai tempat ini, kuasai ruangan ini, kuasai ruangan hati kami, sehingga hati kami menjadi hati yang siap untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan, kami siap melayani, kami siap memuji, kami siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan Allah Raja di atas segala raja. Terpuji nama Tuhan selama-lamanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Halo. Sebelum kita memulai ibadah, mari berikan salam kembali kepada sahabat, saudara yang ada di samping kiri kanan kita, agar seluruh tatanan ibadah kita berkenan bagi Tuhan dan kita akan bersukacita. Amin Bapak Ibu. Mari sebelum duduk, katakan, kami siap memuji Tuhan. Yes, mari silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita nikmati pujian dan penyembahan bersama-sama. Hari ini kita akan belajar bagaimana di dalam penyembahan dan pujian kita ada keintiman bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau kita benar-benar intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus, segala persoalan, segala problema, Tuhan pasti memberikan kekuatan dan sukacita kepada kita. Amin Bapak Ibu. Dia penulis hidup kita, Dia memahami isi hati setiap kita. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai
hayatku. Kau memahami, kau memahami hatiku. Hanya kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku, engkau di dalamku, dan ku ada dalamku, mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Sampai akhir hidup setiap kami mengasihimu, kami menyembahmu, Yesus. Peduli, mencintai kami, sebab kami mau katakan mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku. Jadi mulai buat Tuhan. Sekarang kita bangkit berdiri Bapak Ibu, karena hanya di dalam namanya kita memperoleh kekuatan dan penghiburan. Amin. Baik, bersukacita memuji Tuhan, bertepuk tangan, karena Dialah sumber sukacita kita. Firman terang di jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala tak pernah
beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersungguh, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersungguh, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ini iman kami Tuhan, hati kami percaya kasih setia Tuhan tak pernah pergi dari setiap kami. Amin. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk dipajak dan dididik oleh firman. Kekuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercelah dibuatku, ku aku padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, ku indah sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau berawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau bernas di hidupku, menulis hidupku. Tak henti setiap nafasku menyembahmu selalu. Puji sembah tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah segala hidupku.
kebahagiaan dan kedamaian itu hanya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya Tuhan mampu melakukan segala perkara yang Bapak Ibu alami. Pujian dan penyembahan membawa setiap kita untuk lebih intim kepada Dia, untuk lebih terus ingin bersama-sama dengan Tuhan walaupun di dalam kesibukan kita. Kalau kita masih bingung, kita masih belum paham, lihat hidup kita Bapak. Saat kita bangun, kita bernafas dengan baik, kita hidup dengan sehat, itu karena Tuhan bekerja terus menerus di dalam hidup. Dia mengasihi dan mencintai. Boleh sekali lagi katakan, segala puji, segala hormat kami sembahkan. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah senang hidupku sebagai persembahan. Katakan dengan sungguh sebagai pujian dan penyembahan. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah senang hidupku sebagai persembahan. Sebagai pujian dan penyembahan. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah senang hidup sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah senang hidup sebagai persembahan yang sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Kami puji Your praise, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God, bless Your name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh, praise, oh Lord our God. Oh, bless His name. Oh, praise His name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh, Lord our God. Oh, Bapa Allah kami yang Maha Kasih, sungguh mengucap syukur bahwa
kami umat-Mu pagi hari ini dapat bersatu, berkumpul di dalam anugerah kasih-Mu untuk boleh beribadah, boleh memuji Tuhan lewat suara kami, lewat hati kami. Bahkan kami percaya kami berusaha memberi yang terbaik lewat hidup kami, Tuhan, agar Engkau disenangkan. Dan bila sebentar tiba saatnya untuk firman-Mu diberitakan, ajar kami Bapa untuk mengasihi kebenaran firman-Mu, sama seperti firman-Mu yang telah menjadi manusia dalam pribadi anak-Mu Yesus Kristus, telah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami percaya firman-Mu diberitakan, dan sekali lagi hati kami dimenangkan karena anugerah kasih. Amin. Terima kasih, kami berdoa kepadamu ya Bapa, di dalam nama Putramu Yesus Kristus, dan di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk pelayanan dari rekan-rekan musik pujian Rayon Baladewa. Izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk kebaikan, penerimaan, dan segala kasih saudara-saudara di Jemaat Rayon Baladewa. Mengizinkan saya berbagi kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Secara khusus juga berterima kasih untuk pengurus dan Pak Ariel. Saya diizinkan mengambil waktu Pak Ariel di minggu keempat. Tenang saja Bapak Ibu Saudara, sakramen perjamuan kudus tetap akan dilayani oleh Bapak Ariel. Tapi biarlah di waktu yang singkat ini kita bisa sama-sama menutup rangkaian khotbah di bulan Agustus. Bulan Agustus ditetapkan oleh Kiai Alengkong Besar sebagai bulan pujian. Dan di minggu yang terakhir ini kita akan bahas sebuah tema, yaitu intimacy. Dari Efesus pasal yang ketiga, ada 2 ayat diberikan oleh tim pembahanan. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-11 dan 12. Efesus pasal 3 ayat yang ke-11. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Nah, ini sudah nyala ya. Biasanya kliknya ke situ. Oh, ke sini. Oke. Dibantu aja dari belakang. Oh, boleh dibantu dari belakang. Boleh, terima kasih. Boleh di next, Nah, oh ini dia ya. Ini tadi ayat yang kita baca, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah rangkaian ayat sebenarnya dari perikop Efesus pasal 3 yang nanti akan kita sama-sama baca. Sebelumnya izinkan saya bertanya, berapa banyak dari Bapak Ibu yang menyukai rahasia? Boleh minta tolong untuk di next slide-nya. Atau bisa dari sini. Bapak Ibu ada yang suka tentang rahasia nggak ya? Nah ya, karena kalau Bapak Ibu suka, oh ya, saya berikan sebuah rahasia. Mengapa seandainya bisa menggunakan pointer ini akan lebih baik? Karena, nah ini rahasia pertama yang mungkin Bapak Ibu tidak perlu tahu. Saya harap apabila saudara mengetahui rahasia ini, semangat saudara dalam mengikuti khotbah tidak berkurang, karena sebenarnya slide saya ada 48 halaman ya. Jadi saya dengan senang hati apabila dibantu di belakang, tapi mungkin nanti isi khotbah saya terlalu banyak ngomong next ya. Nah, tapi ini ada sebuah rahasia yang lain yang sebenarnya sama sekali seperti rahasia yang pertama tadi. Saya tidak yakin saudara perlu mengetahuinya, tapi saya perlu memberitahu bahwa ada sebuah rahasia, yaitu gereja kita menetapkan sebuah keynote atau pesan yang harus disampaikan di dalam setiap minggunya. Nah, saya perlu memberitahu, walaupun biasanya pengkhotbah memang tidak memberitahu kepada jemaat karena ya tadi yang penting kan pesannya tersampaikan. Tetapi saya perlu memberitahu mengapa, karena saya ingin saudara nanti bisa mengikuti apa yang ada terkait dengan poin-poin yang diminta disampaikan oleh tim pembahanan, agar saudara bisa tahu pilihan-pilihan dari
ayat yang saya bawakan itu ada tujuannya, dan itu sudah ditetapkan oleh tim pembahanan. Yang pertama, bahwa Kristus mengorbankan dirinya supaya terjadi perdamaian antara Allah dengan manusia. Itu tema yang pertama yang harus saya bawakan. Dan yang kedua, dalam penyembahan ada persekutuan yang manis dengan Bapa sekaligus untuk menikmati perjanjiannya. Jadi kita akan membahas dua hal. Pertama, bahwa Kristus mengorbankan dirinya sebagai pendamai antara Allah dan manusia. Dan yang kedua, di dalam penyembahan ada persekutuan yang manis dengan Bapa. Oleh sebab itu saya mau kita sama-sama membaca ayat yang pertama dari pasal ketiga. Karena kita tidak akan mungkin bisa mendapati pesan ayat 11 dan 12 apabila kita tidak mencoba membaca ayat yang ketiga. Saya akan berusaha menyelesaikan pesan hari ini secepat-cepatnya. Walaupun mungkin akan ada beberapa ayat yang banyak kita baca, semata-mata karena saya yakin dan percaya jemaat Allah berhak menerima penjelasan biblika dari setiap khotbah mingguan. Dan saya ingin saudara mendapatkan penjelasan-penjelasan yang sekiranya dapat memperkuat iman saudara di dalam Tuhan. Nah, saya harap banyaknya ayat yang kita baca atau kekurangan materi atau penyampaian yang saya bawakan tidak mengurangi berkat firman Tuhan dan pesan Injilnya yang besar memberkati saudara pagi hari ini. Ayat yang pertama, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lalu ayat yang kedua, apabila Bapak Ibu melihat sebelum dimulai ayat yang kedua, terjemahan baru itu memberikan sebuah tanda pisah. Nah, tanda pisah ini sangat penting. Nanti saya akan bahas artinya di belakang. Tapi kita sama-sama memperhatikan ada tanda pisah sebelum memulai ayat yang kedua. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasia. Nah, tadi saya katakan seberapa banyak dari kita yang suka dengan rahasia. Karena hari ini kita akan membuka rahasia kebenaran firman Tuhan. Bagaimana rahasia dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Jadi Rasul Paulus sudah menuliskan di atas dengan singkat. Kabar baiknya sudah ada di atas. Jadi kita punya clue untuk membuka rahasia kebenaran firman Tuhan. Dan kabar sedikit buruknya, dengan singkatnya Paulus itu 2 pasal. Jadi kita hari ini akan merangkum 2 pasal tersebut supaya apa? Kita lanjutkan di ayat keempat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi Rasul Paulus sendiri yang bilang, apabila kamu membacanya, yaitu membaca pasal 1 dan pasal 2, maka kamu akan mengetahui rahasia Kristus yang tadi menjadi landasan ayat bacaan kita minggu ini. Jadi mau nggak mau, saya perlu membawa Bapak Ibu Saudara masuk ke dalam pasal 1 dan pasal yang kedua dalam kaitan tentang intimasi. Nah saudara, sebelumnya saya ingin saudara mengetahui perbedaan antara intimasi atau keintiman, tapi izinkan saya menerjemahkannya sebagai kedekatan, antara memiliki intimasi atau memiliki kedekatan dengan merasa intim. Ya. Ada perbedaan antara intimasi, memiliki kedekatan, dengan merasa memiliki kedekatan. Saya bisa merasa memiliki kedekatan dengan salah seorang jemaat di tempat ini, tapi sebenarnya enggak dekat. Saya bisa merasa saya dekat loh sama Pak Paulus Mulyadi, tapi saya yakin Pak Paulus nggak tahu kapan saya lahir. Tuh. Karena ada perbedaan antara memiliki kedekatan dan benar-benar dekat. Ada perbedaan antara memiliki intimasi dengan Tuhan dan sekedar merasa memiliki kedekatan. Dan kita akan kaitkan dengan konteks bulan ini, yaitu bulan musik pujian. Mungkin kita merasa bahwa saat kita memuji Allah, kita tuh intim dengan Allah yang kita sembah. Tapi apakah pujian kita itu benar-benar karena kita intim dengan Allah, atau hanya sekedar merasa intim? Karena ada perbedaan yang sangat besar. Bapak Ibu tahu segala jenis lagu di dalam dunia ini. Siapa di sini yang senang dengan musik? Ada sebuah lagu yang saya suka karena mudah dimainkannya. Saya ingat waktu pertama kali. Terima kasih Pak. Nah ini dia.
Puji Tuhan. Nanti kita akan bahas dalam konteksnya di Efesus tentang bulan musik pujian. Saudara, ada sebuah lagu yang saya sangat senang, judulnya itu Bunda, diciptakan oleh Melly Guslow. Dan saya akan senang apabila bisa menyanyikannya untuk seseorang. Tetapi percayakah orang tersebut belum tentu senang dinyanyikan lagu itu. Saya ambil contoh apabila saya menyanyikan lagu ini untuk Ibuku Mala. Ku buka album biru, kata mereka diriku selalu dimanja. Tidak sedikit pun Ibuku Mala terharu. Ya. Walaupun saya melihat sedikit tetesan air mata yang disebabkan oleh suara saya mengganggu ketenteraman umum, tapi bayangkan saudara, apabila lirik-lirik itu dinyanyikan oleh Priska, oleh Eva, oleh Adam. Karena ada sebuah kebenaran di mana pernah suatu kali Bu Kumala menimang dengan kasih ketiga anak. Nah, saya bisa menyanyikan apapun, tetapi tidak membuat saya intim dengan Ibu Kumala. Tetapi seorang anak Ibu Kumala bisa menyanyikannya dan membuat Ibu Kumala bersuka cita, tergetar hatinya karena kasih. Nah, yang menarik dari Efesus adalah begini. Efesus itu adalah sebuah jemaat yang dirintis oleh pelayanan Apolos. Hingga suatu kali Paulus datang bertanya, apakah kamu pernah menerima Roh Kudus? Wah, mereka nggak kenal siapa itu Roh Kudus. Saudara mungkin akrab dengan ayat yang mengatakan Apolos menanam, aku menyiram, namun Allah juga yang memberi pertumbuhan. Nah, itu berbicara tentang jemaat di Efesus. Bahwa jemaat di Efesus itu tidak kenal dengan Roh Kudus, tidak mengalami baptisan Roh Kudus, sehingga Paulus perlu memberitakan Injil kembali untuk jemaat di Efesus supaya mereka kemudian kenal dengan pemahaman yang baru. Nah, oleh sebab itu akan sangat menarik kalau kita membaca di ayat yang ketiga tadi, waktu Rasul Paulus mau membahas tentang ini di Efesus ketiga, ayat yang ketiga dikatakan, ayat yang kedua, memang kamu telah mendengar tentang berita Injil. Nah, hari ini sedikit review bahwa mungkin saudara sudah pernah mendengar tentang berita Injil. Tetapi sama seperti Paulus sengaja menuliskan ayat kedua sampai ke-12 sebelum menutup pesannya, mengulang lagi kisah Injil yang sudah sangat familiar. Hari ini kisah Injil itu akan kembali dibukakan, karena tadi kata Paulus, apabila kita tidak membacanya, kita tidak mendapatkan rahasia kebenaran Allah. Ayat yang pertama bilang gini, di pasal 1 ayat ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya loncat ke ayat 6. Supaya terpujilah anugerahnya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Nah, saudara, di ayat yang ke-6 apabila mengambil terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan, jadi kita memuji Allah karena kebaikan hatinya yang sudah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma karena kita bersatu dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus yang adalah sulung dari segala anak Allah. Saudara, inilah alasan pertama mengapa kita bisa memuji Allah di dalam keintiman, yaitu karena satu hal, kita menjadi intim karena status kita adalah anak Allah. Yang bukan anak saudara tidak akan pernah bisa menyanyikan pujian, terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk papa dan mama. Saya lupa sedikit. Tapi pujian itu akan sangat dahsyat, menggetarkan hati Bapak Ibu apabila anak Bapak Ibu menyanyikannya. Dan sama, keintiman kita saat memuji bukan karena pujian kita, bukan karena lagu kita, tetapi semata-mata karena Allah memandang kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Dan bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Allah, yaitu karena ada pengorbanan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang mati dari atas kayu salib, sehingga menjadi yang sulung di antara segala anak. Dan Alkitab menuliskan tadi, jadi kita memuji Allah karena kita bersatu. Kita memuji Allah karena kita anak-anak Allah.
Dan karena kita anak-anak Allah, kita menjadi intim dalam pujian. Saudara mungkin nggak percaya. Saudara mungkin merasa, enggak. Saya kalau menyanyi buat Tuhan tuh saya ngerasa deket banget. Saya bisa nangis. Saya bisa nyanyi berjam-jam. Saya bisa bermazmur, menyembah, lupa waktu. Tapi saya mau bilang, saudara, bukan pujiannya, bukan seberapa bagus pujian saudara, bukan seberapa lama rentang waktu saudara, tapi semata-mata kan ada status yang dibahas. Dan status itu berpengaruh. Saya yang sudah menikah, saya nggak tahu bagaimana prinsip pernikahan, tetapi saya selalu tahu setiap kita melakukan resepsi pernikahan, saya puji syukur kepada Allah tahun lalu melaksanakan pernikahan kudus dalam pemberkatan gereja Salma Selengkong besar, dan ditawarkan waktu masuk ke altar pelaminan mau diiringi lagu apa. Bahkan kalau di persepsi pernikahan pun, pasangan itu pasti memilih lagu yang kira-kira mewakili perjalanan cinta mereka. Dan saya sangat yakin apabila Bapak Ibu sudah menikah, Bapak Ibu seharusnya ingat lagu-lagu tersebut. Kita senang dengan lagu-lagu cinta, benar nggak? Kenapa? Karena lagu-lagu itu mengingatkan kita dengan sosok seseorang yang punya status. Istri kita atau suami kita. Dan sekali lagi, yang bikin kita intim karena ada status. Bukan seberapa besar kita nyanyi, bukan seberapa fokus kita kepada pribadi tersebut. Saya misalnya apabila saya menyukai seseorang, sebelum menikah tentu saja kita mengalami nuansa romansa di masa muda, kita suka dengan lawan jenis. Dan kita ingin banget menjadikan lawan jenis itu pacar kita waktu kita sekolah, waktu kita kuliah. Percaya nggak sih saudara? Saudara bisa menyanyikan lagu cinta apapun, sambil memikirkan sepenuhnya fokus tentang pribadi tersebut. Saking fokusnya tugas kuliah nggak dikerjain, ya. Mama, papa nyuruh beberes rumah enggak, ulangan gak belajar, karena saudara memikirkan terus pribadi tersebut yang saudara jatuh cinta. Tapi pujian saudara, nyanyian saudara, bahkan pikiran sepenuh fokus saudara tidak akan membuat lawan jenis itu menjadi pasangan saudara. Hanya karena pujian saudara yang terfokus. Hanya karena nyanyian saudara, hanya karena hati saudara yang tertuju sepenuhnya pada wanita yang terindah di dunia itu. Tetapi mengapa di dalam pernikahan pujian itu menjadi sangat bermakna? Karena di mata seorang mempelai wanita, pujian itu mengingatkan bagaimana perjuangan sang mempelai pria dari masa PDKT, dari masa pacaran, dari masa tunangan, mempersiapkan pernikahan sampai mengambil janji di hadapan Allah. Ada tindakan pengorbanan dari sang laki-laki. Sehingga lagu itu saat dinyanyikan di depan altar gereja yang kudus di pernikahan tersebut. Bahkan saat malam harinya mungkin resepsi menyanyikan lagu yang sekuler mungkin, tapi menggambarkan perjalanan cinta kita. Lagu itu begitu mengikat, memberi arti. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dilakukan oleh lawan jenismu, calon suamimu, pasangan hidup. Bahkan apabila saudara mempunyai penyanyi favorit sekalipun, bahkan penyanyi asli lagu tersebut sekalipun, Brian McKnight, Whitney Houston sekalipun yang menyanyikannya di hadapan saudara, tidak memiliki makna lebih baik ketimbang pasangan hidupmu menyanyikan dengan suaranya yang terbatas. Karena saudara ingat perjuangan dan pengorbanannya. Yang membawa diri saudara yang tadinya hanya teman, menjadi dekat, kecengan, menjadi dekat, pacar, menjadi dekat, tunangan, menjadi lebih dekat, bahkan sangat intim, pasangan hidup. Dan inilah dikatakan oleh Paulus sama, bahwa kita di dalam Kristus mendapat bagian yang dijanjikan dari semula untuk menerima sesuai maksud Allah di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh pengharapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ayat ke-12 dari terjemahan sederhana Indonesia, supaya angkatan pertama, yaitu bangsa Israel, menjadi umat Kristus, dan oleh sebab itu marilah memuji Allah. Kita memuji Allah karena ada perubahan status, tapi ternyata
Perubahan status menjadi anak itu tidak terjadi begitu saja. Kamu jadi anakku ya? Tidak, tetapi kita menjadi anak Allah karena ada sebuah pengorbanan di dalam Kristus. Apa nanti? Ini yang menarik. Kamu yang dahulu jauh, sekarang menjadi dekat. Keintiman terjadi hanya di dalam Kristus. Ayat ke-1 tadi bilang angkatan pertama. Kenapa? Karena kita akan melihat pergeseran audiens dari ayat pertama. Pasal pertama Paulus bercerita untuk bangsa Israel, bangsa Yahudi. Tetapi di pasal kedua Paulus bercerita kepada kamu yang dahulu jauh, yaitu orang-orang non-Yahudi, sekarang menjadi dekat. Bapak Ibu bisa bayangkan kita yang bukan umat pilihan Allah menjadi dekat, menjadi intim. Bukan karena pujian kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena pelayanan kita, tetapi semata-mata di dalam Kristus Yesus yang telah disalibkan di atas kayu salib, menanggung beban hukuman dosa kita. Melalui Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi kita menjadi intim karena kematian Yesus membuka jalan kepada Bapa. Saudara, saat Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab menuliskan kemudian langit gelap gulita, gempa besar mengguncang bumi, sehingga tirai bait suci Allah terbelah menjadi dua. Tirai bait suci yang tadinya menandakan terpisahnya hubungan umat Israel dengan Allah, sehingga hanya Imam Maha Kudus yang bisa menghadap kepada Allah, itu pun 1 tahun sekali. Sekarang terbelah, supaya semua umat, bahkan bukan orang Israel saja, tetapi orang non-Yahudi, sekarang karena kematian Yesus, dibukakan jalan menjadi intim dengan Bapa. Sehingga saat kita bernyanyi, kita menjadi intim, bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita bernyanyi, bukan seberapa besar kita berfokus sama Allah, tapi seberapa besar yang sudah Allah kerjakan dalam kematian anaknya yang dikasihnya untuk kita semua. Makanya seberapa besar kita bernyanyi, apabila kita tidak bernyanyi di dalam Allah, tidak memaknai kematian Yesus, kita tidak akan menerima penggenapan janjinya. Yang menarik dari jemaat di Efesus, nah gini, Paulus kemudian menginjili jemaat di Efesus sekian tahun, 2 tahun lamanya. Dan mengadakan banyak sekali mujizat-mujizat besar. Sampai-sampai Paulus itu sapu tangannya disimpan oleh jemaat di Efesus, bisa dipakai menyembuhkan jemaat yang sedang sakit. Jubah Paulus bisa menyembuhkan. Sehingga orang berpikir, wah ada kuasa dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Dan tahu tidak, Alkitab mencatat, para ahli-ahli jampi, tukang-tukang sihir, kemudian meminjam nama Yesus untuk menjalankan usaha sihirnya. Mengusir setan dengan nama Yesus. Mereka menggunakan nama Yesus yang didengar dari pemberitaan Paulus untuk mengusir setan. Dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus, kami usir setan. Nama Yesus berkuasa tidak, saudara? Berkuasa. Paulus menunjukkan kuasa Yesus. Tapi saat orang yang bukan status anak Allah mengusir setan dengan nama Yesus, Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul ke-19, setan tersebut malah melawan orang tersebut. Mungkin kita bisa bernyanyi tentang nama Yesus, tapi kalau kita tidak menyanyi di dalam Yesus dan karya pengorbanan salibnya, dan kita tidak paham mengapa Yesus mati di atas kayu salib, yaitu semata-mata membukakan jalan kita kepada Allah Bapa. Karena kita sebelum terputus oleh dosa, pujian kita nggak ada artinya. Kita bisa bernyanyi apa saja dengan sekuat fokus tenaga kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tapi kalau kita tidak menangkap maksud berkat Allah yang dijanjikan kepada Abraham, bahwa itu adalah berkat pemulihan hubungan terhadap Allah Bapa. Saudara mau nyanyi sebesar apapun atas kedaulatan Allah, akan selalu ada umat-umat Allah yang diperkenan tidak mengalami kelimpahan secara materi. Sebesar apapun saudara bernyanyi, sesekuat apapun saudara bernyanyi, sehingga kesakitan tidak menimpa saudara. Saudara mau nyanyi sekeras apapun, dengan kedaulatan Allah akan ada jemaat yang diizinkan sakit, mengalami kelemahan tubuh, tapi semata-mata
untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah sebabnya saat Allah menggoncangkan dunia setelah kematian Yesus, tirai ini terbelah supaya umatnya bisa datang kembali kepada Allah. Kalau kematian Yesus untuk mendatangkan berkat-berkat materi, saya yakin setelah Yesus mati di atas kayu salib, bumi bergoncang, gempa bumi dahsyat, gelap gulita, dan saat langit itu kembali cerah, hewan-hewan ternak menghasilkan keturunannya, susu-susu menghasilkan kelimpahannya, uang-uang tiba-tiba ada, padi dan gandum tiba-tiba menumpuk di penyimpanan gudang. Apabila berkat itu bercerita tentang pemulihan jasmani, saya yakin setelah Yesus mati di atas kayu salib, bumi bergoncang, gelap gulita, dan gempa dahsyat. Dan kemudian setelah bumi kembali cerah, yang sakit dipulihkan. Tapi justru setelah Yesus mati, inilah mujizat terbesar. Orang yang dulu gak bisa datang kepada Allah, sekarang menjadi intim. Oleh sebab itu, kita menyanyikan perbuatan Yesus yang besar. Kevin Navarro mengatakan begini, saya langsung terjemahkan, izin, saya belum sempat tulis bahasa Indonesianya. Saat itu mengenai lagu pujian, kita harus benar-benar berhati-hati terhadap teologi di dalam lirik lagu. Kita harus memilih dan menulis lagu yang memiliki teologi yang terikat secara kuat, sehingga lagu-lagu kita menceritakan perbuatan Yesus. Kenapa? Karena terlalu banyak lagu-lagu yang menurut saya bagus, tapi tidak menceritakan karya Yesus di atas kayu salib. Dan tidak cocok, saya tekankan sekali lagi, tidak cocok jadi pujian umat dalam ibadah raya. Cocok untuk pujian saat kita saat teduh di rumah, cocok dalam pujian doa, tapi tentang bergereja. Dia lanjutkan gini, apabila saudara rindu melihat puasa memasuki ibadah gerejamu, nyanyikan pujian tentang Yesus. Kuasa kebangkitannya. Nanti kita bahas tentang ayat. Paulus menuliskan kuasa kebangkitannya. Itulah yang harus kita nyanyikan supaya kuasa itu masuk, membangkitkan umat Allah. Dan kembali lagi pada kitab Efesus, saudara-saudara, ada lagi hal yang menarik. Bahwa kitab Efesus dituliskan oleh Paulus, nah ini mungkin bukan rahasia besar, saat Paulus ada di penjara. Nah makanya menarik begini saudara, kita mau lanjutkan pembacaan ayat ini. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah diberitakan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus. Kita tahu ya Paulus itu dipanggil secara khusus untuk orang-orang bukan Yahudi. Tetapi tadi kita ingat ayat pasal pertama, Paulus justru berbicara untuk orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena tadi kita baca dipersatukan antara orang yang dahulunya jauh, yaitu orang-orang bukan Yahudi, dengan mereka yang tadinya dekat, yaitu orang-orang Yahudi. Sekarang di mata Tuhan tidak ada lagi yang jauh, tidak ada lagi yang dekat. Saudara semua di sini dikasih semata-mata karena pengorbanan Yesus. Dan ini yang saya suka, terjemahan baru 2 menuliskan terjemahan dengan lebih baik, lebih akurat, dan untuk membuat semua orang. Jadi setelah pasal 1 Paulus berbicara khusus untuk orang Yahudi, pasal 2 Paulus mulai bergeser kepada orang non-Yahudi, mulai ayat ke-9 dan seterusnya Paulus berbicara untuk semua umat Allah. Agar semua umat Allah melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah untuk menciptakan segala sesuatu. Saudara mungkin akan sangat sulit menyembah, memuliakan seseorang, entah itu pemimpin, entah itu siapapun. Tadi kita bisa mengingat lagu-lagu yang dinyanyikan oleh pasangan hidup kita. Saat sekarang dinyanyikan mungkin tidak lagi memberi arti. Kenapa? Dulu aja kamu mau berjuang buat aku, sekarang macet aja gak mau jemput ya. Sekarang hujan aja gak mau jemput, sekarang ngantuk aja gak mau jemput. Agak sulit kita mempertahankan keintiman kita saat kita lihat effort usaha seseorang berkurang. Kita kan berharap keintiman terjadi lewat dua belah pihak ya. Tetapi inilah luar biasanya. Antara manusia dengan Allah, usaha manusia itu gak akan pernah bisa membawa kita mendekat kepada Allah. Pelayanan kita tidak akan pernah bisa membawa kita mendekat kepada Allah. Disiplin rohani kita tidak akan bisa membuat kita mendekat kepada Allah. Persembahan uang kita tidak bisa membuat kita mendekat kepada Allah. Apabila bukan karena Allah
turun sebagai manusia dan mendekat kepada kita. Tetapi bukan cuma sekali saja Yesus datang dan kita mengetahui ada kuasa besar dalam kematiannya, tetapi Yesus juga kemudian bangkit. Dan atas kebangkitannya, Yesus mengirim Roh Kudusnya menemani umatnya sampai kesudahan saat. Saudara mungkin sulit memuliakan seseorang, pemimpin misalnya. Dulu kita mendukung pemimpin tersebut luar biasa. Kita jadi tim suksesnya karena kita percaya, wah dia adalah pemimpin yang baik. Visi misinya memajukan kita. Tapi kemudian selang berjalannya waktu, kita lihat banyak kebijakan-kebijakan yang merugikan. Banyak hal-hal buruk dalam keputusan yang diambil. Dan kita mulai, apakah kita masih bisa mengikut dan mengagungkan orang tersebut? Lalu kita juga melihat sepertinya ada calon pemimpin yang baik. Tapi kemudian kita melihat track recordnya, tadinya di belakang buruk. Apakah kita bisa memuji, mengagungkan, dan mendukung pemimpin tersebut saat kita lihat dulunya dia buruk? Tapi oleh sebab itu Paulus membukakan bahwa sejak awal Allah menetapkan sebuah rencana yang mulia, dan ini yang luar biasa. Sama sekali tidak berubah. Rencana yang indah yang sejak semula ditetapkan, yaitu memanggil kita menjadi anak, menjadi umat pilihan. Itulah sebabnya kita bisa memuji bersama-sama, dan ini yang hebat. Melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Kenapa Paulus perlu memberitakan tentang bangsa Yahudi, non-Yahudi? Karena Paulus bilang ini rencana Allah menyatukan semuanya menjadi satu umat, yaitu tubuh Kristus, di mana Yesus menjadi kepala sendiri. Supaya melalui jemaat, melalui kita, melalui ibadah mingguan, diberitakan hal-hal besar. Di dalam Dia, bagaimana kita bisa menjadi jemaat? Ternyata ini rahasia. Di dalam Dia, sekali lagi di dalam Kristus, keintiman kita hanya terjadi di dalam Kristus. Di dalam Dia kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah, menjadi bait Allahnya yang kudus. Di dalam Dia kita dipanggil menjadi umat Allah. Jemaat Rayon Baladewa dipanggil menjadi umat Allah karena ada di dalam Kristus. Saudara tidak datang ke sini beribadah karena kerinduan saudara saja. Saya yakin saudara rindu berjumpa dengan Yesus. Saya yakin saudara rindu dijamah Yesus. Tapi ternyata di atas segalanya ada rencana besar yang sudah tersimpan berabad-abad. Bahwa saudara dibangun di dalam Kristus supaya menjadi umat Allah di dalam Roh. Di dalam Dia kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu dimateraikan dengan Roh Kudus. Yesus bukan sekedar mati dan menghapus dosa kita. Yesus bangkit dan kuasanya menyatakan hal yang besar. Kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kebangkitannya kemudian menandakan turunnya Roh Kudus yang menjadi materai. Sehingga Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Saudara bisa memuji Allah, sadar tidak? Karena ada Roh Kudus yang Allah karuniakan dalam hidup kita. Makanya saudara bisa lihat mengapa Paulus berulang kali menulis surat di dalam penjara, dan dia bisa memuji Allah. Karena Allah sendiri dengan Rohnya yang menjaga langkah kita sampai kesudahan. Kita menjadi intim karena Roh Kudus menjaga kita sebagai milik. Manusia bisa jadi jauh. Pacarmu bisa putus. Partner bisnismu bisa mengkhianati. Anakmu bisa meninggalkan, bahkan kabar buruknya. Mungkin pasangan hidup kita, istri kita, suami kita bisa mengkhianati kita. Tetapi keintiman kita dengan Allah Bapa tidak akan pernah putus. Tidak akan pernah menjadi jauh. Karena Roh Kudus menjadi materai yang menjaga kita sebagai miliknya. Sehingga kita bisa menyanyikan perbuatannya. Sehingga kita bisa selamanya tidak pernah berhenti menyembah Allah. Apapun kondisi hidup saudara,
Kita belajar, kita lihat kesaksian Paulus. Mengapa itu penting? Dan saya tutup dengan yang ditulis oleh Paulus. Sehingga di dalam dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, nah tadi saya bilang, di ayat yang kedua ada tanda pisah. Kenapa? Karena sebenarnya Paulus mau masuk ke dalam doa di pasal 3 ayat ke-14. Tapi kemudian Paulus harus menulis ayat kedua sampai ayat ke-12. Walaupun tadi Paulus sudah bilang, kamu sudah pernah dengar cerita ini. Paulus sudah berkali-kali ceritakan tentang pertobatan dia saat berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsik. Tapi Paulus perlu tulis lagi. Kenapa? Karena ternyata ini. Paulus perlu tulis lagi, ingetin lagi pasal 1-2. Sebab itu aku minta supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu, kondisi Paulus di penjara adalah kemuliaan. Mengapa? Karena Paulus sudah pernah tulis surat-surat sebelumnya, sebagai contoh surat kepada Timotius. Dan apa yang terjadi waktu Paulus kabarkan kondisinya di penjara, Timotius menjadi tawar hati, Timotius menjadi drop. Makanya sangat penting Paulus membuka dalam pasal 1 ayat ke-1. Paulus bilang gini, aku rasul karena Kristus. Pasal 3 ayat pertama, Paulus bilang, aku dipenjara karena Kristus. Paulus bilang, saat aku menjadi rasul, jabatan termulia dalam kepemimpinan gereja saat itu, bahkan sampai sekarang tidak ada pernah rasul lagi selain 12 murid Yesus. Saat Paulus di tempat tertinggi, aku di tempat tertinggi karena Kristus. Saat aku di penjara, di saat terendah, bahkan Paulus menghadapi kematiannya, aku pun di tempat terendah karena Kristus. Aku di tempat tertinggi karena Kristus, aku memuliakan Kristus di tempat tertinggiku. Aku di tempat terendah semata-mata karena kedaulatan Kristus, sehingga di tempat terendah pun aku bisa memuliakan nama Kristus. Dan di tempat tertinggi dan di tempat terendah hidupku, semua sudah ada di dalam karya Kristus yang kekal. Sehingga umatku jangan pernah jadi patah hati. Karena apabila engkau patah hati, engkau lupa panggilan yang sudah ditetapkan. Bahwa Roh menjadikan kita sebagai umatnya. Supaya apa? Supaya melalui jemaat diberitakan kabar yang besar. Kita belajar dari Paulus, kita tidak menyembah Yesus karena suasana hati. Tapi kita menyembah Yesus karena ia sudah mati. Kita tidak menyembah di gereja karena harus. Tetapi kita menyembah di gereja karena kita dipilih jadi umatnya yang kudus. Kita tidak menyembah Tuhan karena ada permainan musik yang angkat. Kita menyembah Tuhan karena kita tahu Yesus telah terangkat. Dan kuasa kebangkitannya itu, Paulus tulis, aku ingin mengalami kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaan. Saya percaya di dalam penderitaan, keseharian kita, apapun pergumulan saudara, saudara bisa menyembah Tuhan. Karena saudara adalah anak-anak Allah. Saudara bisa menyembah Tuhan saat saudara mengingat karya Yesus di atas kayu salib. Sehingga saudara bisa datang dengan penuh iman kepada Bapa yang Maha Kasih. Saudara bisa menyembah Tuhan karena Roh menjaga setiap kehidupan saudara hari demi hari. Supaya terus melihat rencananya yang kudus. Kemudian Paulus mengatakan, inilah Paulus berharap bahwa pengetahuan akan kebenaran nampak di dalam ibadah. Ibadah harusnya menjadi tempat di mana lagu tentang karya Yesus dinyanyikan. Dan inilah rahasia yang terakhir. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Saat kita bernyanyi, menyatakan diri Yesus yang menjadi manusia dan dibenarkan dalam Roh. Menampakkan dirinya kepada malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa. Pujian kita sebagai umat Allah seharusnya memberitakan pekerjaan Allah kepada bangsa-bangsa. Paulus mengajarkan umat di Efesus untuk tidak memikirkan kesusahan. Saat kita datang setiap hari Minggu, maukah kita bernyanyi bukan karena rasa kesusahan hati kita,
Saat kita menyanyikan tentang karya Yesus di atas kayu salib, kita semua bisa bernyanyi. Tapi saat kita memilih lagu-lagu tertentu, kebaikan Tuhan yang abstrak, kebaikan Tuhan yang tidak tertuju pada karyanya, saudara tahu tidak? Akan selalu ada jemaat yang minggu itu sedang mengalami hal yang buruk, sehingga dia bisa gak percaya Tuhan. Akan selalu ada jemaat di samping saudara yang hari itu lagi sedih, dan tidak bisa mengalami penghiburan Allah. Tidak peduli seberapa bagus lirik-lirik lagu tersebut. Akan selalu ada jemaat yang dalam pergumulan, bahkan mungkin sedang gak percaya sama Allah, yang membuat dia susah untuk bernyanyi. Tetapi siapapun orang, umat Allah, ada satu kebenaran yang tidak bisa dibantahkan. Setiap kita datang ke sini sebagai orang berdosa, dan kita bernyanyi karena kita sadar karena Yesus di atas kayu salib membuat dosa kita dihapuskan, dan kita menjadi umat Allah. Orang kaya bisa bernyanyi karena kebesaran Allah. Orang miskin bisa bernyanyi tentang karya Allah, karena karya Allah berlaku buat semua umat. Orang yang sedih bisa menyanyikan nama Allah yang kudus. Orang yang sangat senang bisa menyanyikan nama Allah yang kudus, karena karya Yesus berlaku buat semua orang. Yang sedang sakit hati, yang sedang berbeban berat bisa bernyanyi tentang Yesus. Yang sedang bersuka cita bisa bernyanyi tentang Yesus, karena karya Yesus berlaku buat semua orang. Mari kita bernyanyi buat nama Yesus yang kudus. Right perspective produces right praise. Perspektif kita yang benar pasti menghasilkan pujian yang benar. Karena doktrin akan memimpin kita pada doxologi. Karena pengenalan kita akan Tuhan memimpin kita memuliakan Tuhan. Bukan kondisi hidup kita, tetapi pengenalan karena keintiman yang Tuhan beri. Saya tutup dengan hal ini. Penulis lagu In Christ Alone, Kate dan Christine Getty bilang, saat kita bernyanyi sebagai gereja, your voice may not be of professional standard. Suara kita mungkin bukanlah suara yang standarnya profesional, but it must be of confessional standard. Tetapi suara kita harus didasari oleh pengakuan iman bahwa kita punya Yesus yang menjadi penebus dan juru selamat kita, dan karyanya terlalu besar sehingga kita bisa menjadi intim dengan Allah Bapa. Dan hari ini kita akan nanti bersama-sama bersatu kembali dengan tubuhnya yang telah hancur, supaya kita dipersatukan kembali, supaya hidup kita yang hancur dipulihkan dalam persekutuan dengan Bapa. Darahnya dicurah, itu menjadi iman kita bahwa karya Yesus menyucikan segala dosa kita. Dan biarlah kita bernyanyi karena tahu kita ada di dekat Bapa, kita dijaga oleh Bapa, kita dikasih oleh Bapa lewat perbuatan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saat kita bernyanyi, mari kita bersyukur, berterima kasih buat apa yang sudah Dia beri buat hidup kita, yaitu karunia yang besar, jaminan hidup kekal, kuasa kebangkitannya, supaya kita bisa bersekutu di dalam penderitaannya. Tetapi firman-Nya juga berkata bahwa penderitaan kita di dalam dunia tidak akan pernah sia-sia, sebab Yesus telah memberikan kita kemenangan. Dan marilah kita pandang janjinya yang kudus, sehingga setiap minggu kita datang ke gereja bisa bernyanyi, dan lagu kita menjadi pujian yang menjaga kesaksian, sehingga sama seperti bagaimana Yesus membawa umat yang jauh menjadi dekat, kita menjadi kesaksian yang hidup, agar lewat pujian kita, lewat hidup kita, orang-orang yang jauh yang tidak mengenal Allah menjadi dekat, karena hidup kita memperkenalkan karya Yesus. Kita bersatu hati. Syukur bagi, terima kasih
Tepat. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita akan bersama-sama. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan diri memasuki sakramen perjamuan kudus. Berterima kasihlah oleh sebab anugerahnya yang besar dalam setiap kehidupan kita. Bersyukurlah karena persekutuan dengan Dia, persekutuan dengan darahnya, persekutuan dengan kasihnya, membawa kita menikmati anugerah yang besar, menikmati kemurahan yang besar. Karena itu kesempatan pagi hari ini menjadi kesempatan yang sangat berharga, di mana kita boleh bersama-sama untuk datang dalam hadirat-Nya. Sadari bahwa sesungguhnya kita tidak layak di hadapan-Nya, tetapi hari ini kita dilayakkan Tuhan karena kasih-Nya yang besar. Oleh sebab itu mari segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap tubuh kita berikan dan persembahkan yang terbaik baginya. Sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, mari kita koreksi setiap hati kita. Adakah hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan? Sebelum kita jauh masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, mari bereskan setiap diri, setiap hati, setiap pikiran. Jangan ada hal yang tersembunyi di hadapan-Nya. Dengan kerendahan hati mari kita mengaku serta mohon pengampunan-Nya, sehingga perjamuan kudus menjadi sungguh-sungguh bagian dan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Saya undang para pelayan Tuhan, perhatian perjamuan kudus untuk mempersiapkan diri dan maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Jadi kalau orang berdoa memimpin perjamuan, memimpin doa. Mari kita bersama. Terima kasih Bapak buat hari ini, di mana kami boleh datang bersujud di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan buat segalanya yang telah Engkau berikan kepada kami, untuk kasih setiamu, pengorbananmu, sampai Engkau mati di kayu salib buat kami semua. Sungguh Tuhan, satu pengorbanan yang sangat luar biasa buat kami, di mana segala dosa kami telah Kau tanggung dan Kau bayar lunas. Tuhan Yesus, hari ini kami boleh kembali mengingat dan mengenangkan pengorbanan-Mu ya Bapa. Bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Tuhan, sebelum kami masuk ke dalam perjamuan yang telah Kau siapkan buat kami Tuhan, mari Kau sucikan, kuduskan kami. Kau layakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh berlayak di hadapan Engkau. Sehingga pada saat kami mengikuti perjamuan ini, kami boleh boleh mendapatkan berkat dari Engkau, bukan mendapatkan kutuk ya Bapak. Buka hati kami Tuhan,
dan kami boleh mengundang Engkau di dalam kehidupan kami, ya Allah. Tuhan, kami menyerahkan semua rangkaian acara ini, Tuhan. Kami menyerahkan perjamuan kudus hari ini juga, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Raja di dalam kehidupan kami. Amin. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau Jemaat Tuhan yang terkasih, lagi sakramen perjamuan kudus mengingatkan kita akan korban Kristus di kayu salib. Sakramen perjamuan kudus mengingatkan bahwa Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Perjamuan kudus memberikan perintah bahwa kita adalah satu tubuh. Oleh sebab itu, satu dengan yang lain saling mengasihi, saling mendoakan, saling membangun, dan saling memberkati. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saya undang jemaat berdiri bersama-sama. Roti dan anggur adalah melambangkan tubuh dan darah Kristus yang terpecah dan ditumpahkan bagi pengampunan dosa kita. Terima dengan iman
Dan mari kita percaya bahwa Dia sudah berkorban bagi kita dengan pengorbanannya itu. Jemaat Tuhan, pegang roti di tangan kanan. Sebelum kita makan, angkat tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Pegang anggur di tangan kanan. Mari bersyukur untuk darah Yesus yang tertumpah di Kalvari dan membuat kita menikmati anugerah keselamatan. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah ini adalah darah Kristus yang tertumpah di Kalvari, bilur-bilurnya yang menyembuhkan kita. Di dalam nama Yesus mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan, mengingat kasih-Mu yang besar, mengingat pengorbanan-Mu yang luar biasa, mengingat akan kebaikan-Mu yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih-Nya yang mengubah hidupku, terima kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat hidupnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat hidupnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tiada pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali akan persekutuan, akan pengorbanan-Mu di kayu salib, korban yang sudah menyelamatkan kami sebagai orang-orang yang boleh diselamatkan. Pagi ini kami percaya Engkau sudah selamatkan kami.
Kuasa-Mu sudah dicurahkan di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang dalam kesusahan dihiburkan, yang dalam kesulitan mendapatkan jalan keluar, yang membutuhkan harapan, Engkau beri pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, sambil cawan dikumpulkan, kita persiapkan persembahan kita untuk kita berikan dan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan dan untuk gereja kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami, buat firman Tuhan. Bahkan kami mengingat akan kebaikan Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan, melalui perjamuan suci, perjamuan kudus yang telah kami lakukan. Dan saat ini kami berdoa memohon pertolongan Tuhan dan perkenanan Tuhan untuk kami dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami yang memberikan, dan kami percaya Tuhan juga memimpin setiap pengurus gereja yang menggunakan akan uang yang kami persembahkan ini. Kami rindu apa yang direncanakan dan apa yang dilakukan dalam penggunaan uang ini benar-benar untuk memperluas kerajaan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami, ini setiap persembahan kami, dan kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan Timbul dia
DKI Indonesia ke-79. Ya, itulah keseruan dari worship, para worship di tempat ini, Indonesia Merdeka 79. Terima kasih pada worship yang luar biasa. Ya, kami atas nama Gembala, pengurus dan seluruh jemaat Tuhan Dirayun Baladewa mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Alvin. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Terima kasih juga untuk para WL singer, anak saya, tim musik, juga untuk multimedia, untuk kameramen, untuk kolektan, untuk usher, untuk soundman, untuk pendeta Adel, untuk Bapak Om. Ya, terima kasih juga untuk pelayan perjamuan kudus. Kiranya semua pelayanannya pada hari ini memuliakan nama Tuhan dan semua diberkati. Amin ya. Bapak Ibu yang terkasih, semua diberkati hari ini. Amin. Luar biasa. Biarlah setiap kita memberikan yang terbaik sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan, semakin hidup dekat dengan Tuhan. Pujian yang kita naikkan memuliakan nama Tuhan. Baik, untuk hari Senin latihan angklung diliburkan. Nanti kita akan mulai lagi tanggal 2 September jam 5 sore di tempat ini. Kemudian hari Rabu kaum wanita di Gesos jam 10 pagi. Hari Kamis gift Pak Siswanto dan juga Pak James. Kemudian hari Jumat untuk persekutuan doa Jumat kita adakan di rumah Ibu Kumala. Hari Jumat tanggal 30 Agustus jam 6 sore. Kemudian hari Sabtu di tempat ini ada latihan musik dan juga gift PRBK. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Waktu saya serahkan kepada pendeta Ari. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur jika Engkau sudah memberkati serangkaian ibadah pagi hari ini dan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Kami boleh menikmati sukacita, pujian, pengagungan kepada Engkau. Kami boleh diteguhkan lewat kebenaran firman-Mu ketika kami membangun intimasi dengan Engkau, membawa kehidupan kami menikmati pengalaman baru. Hal yang membuat kami bangga karena Engkau Tuhan yang setia, Allah yang tidak pernah membiarkan kami melewati berbagai pergumulan, berbagai kesulitan,
berbagai tantangan. Saat ini kami membawa dalam doa untuk saudara kami yang tidak bisa hadir dalam ibadah. Apapun yang menjadi pergumulan, masalah, tantangan, rintangan, Tuhan, Engkau menjenguk, Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, Engkau memberikan mereka kekuatan, memberikan pertolongan, bahkan memberikan jalan keluar. Sehingga di setiap kegiatan gerejawi akan kembali bersama-sama bersekutu, beribadah dan memuliakan nama-Mu. Kepada seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, berkat-Mu tidak pernah terlupakan. Engkau mengalirkan, Engkau melimpahkan, Engkau memberkati, bahkan Engkau memakai pelayanan-pelayanan selanjutnya akan lebih luar biasa lagi. Bapa, kami teringat untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah negeri yang kami cintai, 79 tahun Tuhan sudah memberkati. Dan kami percaya perjalanan berikutnya Tuhan lebih lagi memberkati. Kepada para pemimpin bangsa kami berdoa kiranya kuat kuasa Allah di tempat maha tinggi yang boleh senantiasa memperlengkapi, sehingga di dalam kepemimpinan negeri ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita dan harapan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh bersama-sama beribadah di Tulip Gesos ini. Tuhan, Engkau memberkati Tulip Gesos, memberkati manajemennya, memberkati para tamu yang hadir, para tamu yang menginap di tempat ini. Kami berdoa menyerahkan tetangga samping kiri kanan di mana kami boleh beribadah. Kami rindu mereka memiliki dan memperoleh kegerakan hati untuk boleh datang bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami di tempat ini sedang beribadah dan menyelenggarakan persekutuan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan kegiatan selama sepekan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah setiap iman kami, setiap kerohanian kami, setiap pribadi kami boleh dibentuk, baik iman, karakter, mental, maupun kerohanian kami. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur. Dan bila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini untuk kembali melanjutkan aktivitas kami selama hari ini dan selama sepekan. Kami mempercayakan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dan kami tahu Engkau Allah yang boleh senantiasa ada bersama kami, menuntun, memimpin dan membimbing setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih anak-anak-Mu yang studi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, memberikan mereka hari depan, masa depan yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Terpuji nama Tuhan selama-lamanya. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, jalani selama sepekan bersama dengan Tuhan. Percaya bahwa langkah-langkah kehidupanmu adalah langkah-langkah yang dipimpin oleh Tuhan. Dan engkau boleh menikmati perjalanan selama sepekan dengan penuh sukacita. Mari arahkan mata hati, tengadahkan tangan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan menolong, memimpin, menguatkan,
menghiburkan, menyertai dan memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya boleh berkata amin. Selesai, silakan berdoa. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, dan jadilah berkat dan jadilah pujian untuk kemuliaan Tuhan apapun yang Bapak Ibu lakukan. Tuhan Yesus Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia menuntunku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, Kau cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku